Kalau dibilang usia 50 ke atas bagaimana? Saya rasa kalau mereka sekarang kecanduan buka handphone aja, saya rasa pasti kecanduan pakai AI juga untuk banyak pekerjaan mereka. Dan mereka nanti ketika sudah sukses dengan AI itu makin mau mengulik lagi. Sebagian tuh merasa gaptek. Mereka kalau suruh coding-coding itu pusing, Pak. Ini salah persepsi. AI itu bukan coding ya, kita bukan mengcoding, tapi kita menggunakan sebuah tools yang sudah disiapkan untuk kita. Nah, kalau yang dibilang tadi apakah AI itu rumit coding-coding, enggak. AI itu semudah kalian pakai WhatsApp itu loh. Kalau kita sudah melatih AI kita ya, saya tuh cuma bilang gini kok, besok saya mau membuat presentasi mengenai ini. Oke, langsung selesai semua Pak. Dalam hitungan nggak sampai setengah jam, dan saya tuh harus beri kesan ke mereka, mereka tuh membaca sesuatu yang enak dipandang. Nah, kalau saya harus nyiapkan presentasi dulu lama Pak, butuh waktu. Belum cari datanya. Kalau sekarang Pak tinggal ngetik Pak, keluar semua sudah. Dan kadang saya cuma butuh hitungan menit aja Pak. Apakah dengan AI bisnisnya pasti akan lebih maju? Harus pakai AI mana yang cocok untuk bisnisnya atau yang dibutuhkan apa? Karena AI itu banyak macam Pak. Biasanya kalau saya ditanyain ya saya tanya, loh kamu kebutuhannya apa? Oh kalau kamu ini cocoknya pakai AI ini, kalau kamu ini cocoknya pakai AI ini, kan beda-beda. Halo Sobat Sip. Hari ini kita akan kembali mengupas AI. Bersama siapa? Bersama dengan narasumber favorit kita, yaitu Bapak Sugimitro, pakar branding dan juara AI film 28 negara. Selamat datang kembali Pak Sugimitro. Salam kenal juga untuk semua yang belum kenal saya, dan terima kasih sudah diundang Pak Tony di acara yang keren banget ini. Ya, terima kasih Pak Sugimitro. Nah, dari podcast kita kemarin Pak, itu banyak rekan-rekan saya yang bilang sama saya seperti ini. Saya ini udah usia 50 bro. Susah rasanya kalau mau belajar AI gitu loh. Mereka merasa rejection. Dan saya merasa bahwa apa yang diungkapkan mereka itu mewakili mungkin sebagian daripada audiens saya yang saat ini memang di audiens saya majority penontonnya itu antara 35 sampai 55 tahun. Itu yang terbanyak. Yang kedua terbanyak itu 25 sampai 35 gitu. Dan yang ketiga terbanyak itu di atas 55 Pak. Nah sehingga mungkin omongan rekan-rekan saya yang seusia saya dan mungkin juga seusia dengan Pak Sugimitro itu mungkin punya semacam rejection seperti itu. Bagaimana kira-kira menurut Pak Sugimitro tentang itu? Kalau itu sih saya yakin ya, kalau mereka bilang seperti itu, mereka belum pernah coba saja. Kalau sudah coba pasti jatuh cinta pakai AI. Iya, iya. Karena pada dasarnya tuh AI itu adalah sebuah produk yang membantu kita dan menyenangkan kita. Karena apa? Kita lebih bisa curhat, kita bisa dapat tandem yang sepadan. Kemudian kita juga bisa konsultasi untuk apapun itu di AI itu keren banget. Jadi kalau yang bilang seperti itu, sepertinya mereka belum pernah coba saja. Kalau sudah coba nanti bakal jatuh cinta. Apalagi kalau dibilang usia 50 ke atas bagaimana? Saya rasa kalau mereka sekarang kecanduan buka handphone aja, saya rasa pasti kecanduan pakai AI juga untuk banyak pekerjaan mereka. Dan mereka nanti ketika sudah sukses dengan AI itu makin mau mengulik lagi. Iya, karena mereka mungkin berpikir ya Pak ya, kalau dengan AI itu kan sebagian tuh merasa gaptek gitu loh. Mereka kalau suruh coding-coding itu pusing Pak. Nah, ini bagaimana itu? Ini salah persepsi. AI itu bukan coding ya, kita bukan mengcoding, tapi kita menggunakan sebuah tools yang sudah disiapkan untuk kita. Nah, kalau yang dibilang tadi apakah AI itu rumit coding-coding, enggak. AI itu semudah kalian pakai WhatsApp itu loh. Nah, WhatsApp kan semua orang pakai sekarang. Mana ada yang orang 80, 90 tahun, 100 tahun aja masih bisa pakai WhatsApp. Nggak ada yang dibilang gaptek. Apalagi kalau orang Indonesia dibilang gaptek, saya nggak percaya orang Indonesia gaptek. Oh sampai desa-desa aja pakai handphone ya. Iya. Semua tuh paham digital, nggak ada orang Indonesia tuh gaptek. Iya, karena sekarang orang kalau bilang AI itu selalu yang jago prom AI. Prom itu sebetulnya apa sih? Enggak, itu kalau istilah yang bilang AI jago prom, iya memang benar. Kalau kita jago berbicara dengan AI, semuanya lebih mudah. Tapi kan karena istilah itu ada yang membentuk,
seolah-olah prom itu sulit karena mereka mau jualan kelasan bikin prom. Oh. Kan kalau mereka nggak mengatakan sulit kan kelasnya nggak laku, Pak. Oke. Nah, jadi kalau dibilang nakut-nakutin orang prom itu susah, ini prom ribet, prom itu apa? Enggak, prom itu justru tak sesulit yang dibayangkan. Yang harus kita ketahuin itu sebenarnya bagaimana kita menggunakan beraneka ragam AI generator yang sudah disiapkan. Karena masing-masing AI generator itu punya kelebihan masing-masing, Pak. Iya. Dan promnya pun bicaranya juga kurang lebih sama, tapi ada beberapa AI generator tuh yang nggak perlu prom yang sama dengan yang lain, seperti itu. Jadi sebetulnya bagi rekan-rekan Sobat Sip yang saat ini usianya udah 40-an, 50-an, 60-an atau bahkan 70-an, itu Anda nggak usah khawatir gitu. Ternyata AI itu tidak serumit itu ya Pak ya? AI itu justru teman yang sangat mudah di era digital ini untuk semakin kita memahami segala hal. Ya, jadi nggak harus kita itu menguasai tentang komputer atau teknologi atau sampai coding-coding tadi nggak perlu sama sekali ya. Enggak. Kecuali dia nanti larinya mau jualan apps. Bikin aplikasi ya. itu kan tentu bukan full AI, masih ada tindakan manual. Ya, Seperti saya bikin film nih. Kan film itu kan setelah selesai di generate ya, kita kan tetap harus menggabung-gabungkan, itu kan perlu sentuhan manusia, Pak. Ya. Tapi kalau secara untuk asal membuat, asal pakai, asal untuk tahu bisnis ya nggak harus bisa sampai seperti itu ya. Iya, nggak harus bisa ngediting, nggak harus bisa, kalian harus bisa yang namanya apa tadi, jagoan coding. Saya aja nggak bisa coding, Pak. Jadi Bapak itu juara EFL tanpa coding-coding ya Pak ya? Nggak ada lah, mana ada. Yang ada cuman saya jago minta AI gitu aja, Pak. Oh. Saya jago minta gambar, saya jago minta videonya harus seperti apa. Gitu aja. Iya. Hanya cara komunikasi aja. Ya, tapi memang ada penilaian ketika kita menyambung hasil-hasil dari AI itu menjadi sebuah film yang enak dilihat. Nah, itu baru sentuhan manusianya muncul. Atau ketika kita membuat story di awal. Nah, itu ada sentuhan manusianya. Nah, kemudian kalau misalkan orang yang sudah usia 50-an, seorang pengusaha, kepingin belajar yang simple, yang mudah dimengerti untuk mempermudah kesehariannya dia atau bisnisnya, kira-kira gimana Pak? Ya simpel aja sih, kalau itu sih sangat tidak sulit. Yang penting tahu harus pakai AI mana yang cocok untuk bisnisnya atau yang dibutuhkan apa. Karena AI itu banyak macam, Pak. Ya. Jadi istilahnya kamu mau makan hari ini, makannya mau pakai piring atau mau pakai mangkok, enakan yang mana gitu loh. Sama-sama masuk perut, Pak. Maksudnya gini, lu mau makan bakso bisa pakai mangkok, bisa pakai piring atau pakai tempat plastik. Nah sama AI itu kan menyediakan banyak tempat nih. Nah kalau saya bilang apakah orang akan pakai yang mana, ya tergantung nanti. Makanya biasanya kalau saya ditanyain ya saya tanya, loh kamu kebutuhannya apa? Oh kalau kamu ini cocoknya pakai AI ini, kalau kamu ini cocoknya pakai AI ini, kalau ini cocoknya yang ini, kan beda-beda. Ya betul, ada spesialisnya lah ya. Iya, jadi misalkan makan, oh pakai sumpit. Nah, ada yang harus pakai garpu, harus pakai sendok gitu kan. Yes. Iya. Nah, jadi sebetulnya yang sulit itu apa Pak? Untuk belajar AI itu bagi seorang awam, menurut versinya Pak Sugimitro. Yang sulit itu adalah ketika di awal kita itu mengeblend dengan AI-nya. Jadi kalau tak kenal maka tak sayang, Pak. Kalau jarang pakai, nggak kenal sama AI-nya. Jadi kayak kita tuh asing. AI pun asing sama kita. Iya. Kalau kita membiasakan diri bicara sama AI kita, dia tuh mengenal diri kita ya. Mengenal kita tuh lama-lama malah jadi semacam apa ya? Itu sudah benar-benar asisten pribadi kita yang sangat handal. Jadi sebenarnya kalau selama ini kita sering tanya-tanya lewat Google gitu ya. Yang kalau seangkatan kita yang sering tanya kan Google ya, terus kemudian chattingan pakai WhatsApp seperti yang tadi Bapak katakan. Itu sebetulnya kalau mau melakukan tanya jawab itu dengan AI berarti sudah bisa ya. Sangat bisa. Jadi bukan bisa lagi. Justru kan Google pun sudah ada otomatis masuk ke AI kan kalau tanya. Ada Gemini juga ya salah Gemini itu salah satunya. Nah, tapi sekarang tinggal sebetulnya AI ini kan super banget nih. Nah, seperti orang itu dikasihin sebuah alat, tapi dia nggak tahu fungsi alat ini tuh bisa macam-macam. Nah, sayangnya itu kan itu sama dengan kalau kita itu biasanya beli handphone mahal. Sok-sokan beli handphone,
Tapi kita nggak tahu fungsinya tuh apa, Pak. Jadi Beli handphone dipakainya cuma untuk WhatsApp ya Pak ya. Enggak, kadang yang beli handphone yang Telepon. terbaru itu kan fungsinya mereka itu kan yang pertama tuh kebanyakan nggak lihat fungsi secara hebatnya handphone itu. Betul. Mereka cuma mau pakai untuk asal bergaya pakai handphone terbaru. Yes. Dia mau beli cuma pengakuan sosialnya kan. Iya, Nah, betul. nah jangan sampai pakai AI juga untuk itu, Pak. Maksud, oh gue sudah pakai AI, tapi pakai apa? Ini gue sudah pernah coba ChatGPT untuk apa? Untuk ini. Misalnya sederhana sekali pakai. Maksudnya ya boleh-boleh aja, cuma sayang gitu loh. Kan AI itu bisa dipakai untuk banyak hal. Iya, iya. Nah, kalau orang mempelajari Pak AI ya, untuk keperluan bisnisnya, itu kira-kira butuh berapa lama untuk bisa merasakan manfaat AI dalam keseharian itu atau untuk keperluan bisnis dasar ya? Oke, kalau untuk keperluan dasar itu. Iya. Kalau dia sebenarnya kalau dia saat pertama pakai sudah tahu harus diapakan AI itu ya hari itu juga dia langsung merasakan manfaatnya, Pak. Iya, iya. Detik Jadi kalau itu juga. misalkan orang itu ikut workshop Iya. selama 2 hari semalam gitu, ikut workshopnya Pak Sugimitro ya. Iya. Tanggal 25, 26 Juni nanti ya Pak Iya. ya, bersama dengan Pelatihan Merdeka. Itu pulang sudah harusnya sudah bisa melakukan untuk kesehariannya. Sangat dipastikan bisa. Oh, bisa, Karena saya sudah diminta ngajar di beberapa tempat juga ya. dan Di Telkom ya. ya kemarin Telkomsel Di kemudian Trans7. Trans7 bersama Iya. tim CapCut Indonesia. Iya, iya. Ya mereka pasti sudah langsung dapat ilmu semua. Kan pertama gini, kalau kita ngajar itu tergantung yang mau disampaikan apa. Kedua tergantung pengajarannya siapa. Kadang kan ada orang yang bicara nggak jelas atau Ya, dia nggak ya. paham dengan yang dibicarakan kan. Iya. Nah, yang ketiga, apakah pada saat pelatihan itu kalian langsung praktek? Nah, makanya kenapa saya bilang kalau saya yang apalagi dikasih 2 malam, Pak. Saya yakin kalau semua yang datang hari itu pulangnya pintar semua, Pak, pakai AI. Wah, mantap Pak, mantap. Yakin sih 100% kalau itu. Karena saya tahu. Ya, saya tahu ya, dan ya. saya ngerti pasti masalahnya mereka satu-satu di mana. Iya, iya, iya. Nah, tugas apa yang biasanya di dunia bisnis? Kan Bapak kan juga lama di dunia bisnis ya, dan konsultan bisnis, konsultan branding juga gitu kan. Nah, kira-kira tugas apa yang bisa dilakukan oleh AI untuk keperluan para pengusaha, Pak? Kira-kira menurut Pak Sugimitro apa yang paling penting? Banyak banget ya. Kalau saya share pengalaman pribadi saya aja ya. Ya. Saya sendiri ketika masuk ke industri film AI ini, saya kan tidak ada background seorang ahli film sebenarnya. Ya. Nah, tapi ternyata saya bisa jadi juara dunia dan dapat award di atas 100 dunia ya. Bahkan menang di kejuaraan film dunia yang menang beneran itu di angka 31 sudah sampai hari ini. Nanti pasti bertambah terus. Nah, yang membuat itu semua jadi bisa karena kita bertanya sama AI, berkomunikasi dengan AI, memberi target ke AI. Jadi para pebisnis itu bisa bersama-sama bercerita dengan AI untuk target-target bisnisnya mau kemana. Dan kemudian kita kan butuh tandem nih Pak. Iya, iya. Nah, orang kayak saya ini kan juga agak unik ya. Saya ini salah satu orang yang idealis, apalagi kalau dalam hal karya seni, karena saya bisa desain, bisa gambar. Saya tuh nggak gampang suka sama hasil-hasil karya anak buah. Contohnya kayak gitu Pak. Ya. Jadi ini pengalaman pribadi saya ketika saya punya perusahaan desain. Saya tuh punya anak buah tuh sampai 10 Pak waktu itu. Ya, ya. Nah, kadang tuh kalau seluruh desain satu logo itu bisa 2 minggu, bisa sebulan. Ya tetap jelek Pak. Bukan apa ya, apalagi saya kan sudah menangani banyak brand. Iya, iya, iya. Tapi saya nggak kasih kerjaan ke mereka juga Udah terlanjur gaji ya? sudah gaji. Iya. Yang saya lakukan kalau sampai terpaksa sudah tak kasih waktu 2 minggu, sebulan nggak ada hasil. Ya. Saya ya juga nggak mencat mereka Pak. Oh. Yang saya lakukan adalah hari itu saya kerjain dalam hitungan berapa menit doang, hitungan nggak sampai sejam mungkin. Setelah itu saya presentasikan ke klien saya juga langsung diterima. Karena apa? Kalau saya desain sudah pasti saya tahu Pak. Kayak gua butuhnya itu ini filosofinya ini. Nah, saya butuh warnanya ini, huruf tulisannya segini, besarnya segini. Nah, ketika saya gambar, saya nggak akan terlalu banyak salah dan klien pun langsung suka. Iya, iya. Kebanyakan saya kalau desain logo tuh sekali pakai Pak, sekali desain langsung diterima dari dulu. Apalagi saya juga sering menang lomba desain logo beberapa kali ya Pak. Iya, iya. Nah,
Kalau di AI, saya ketemu tandem yang sebenarnya Pak. Hmm. Karena begitu saya lempar untuk desain logo, ya memang jelek Pak biasanya Pak awalnya. Iya. Tapi begitu saya bilang, lu salah. Hmm. Harusnya lu kalau ini tuh konsepnya gini, dia langsung ngerti Pak. Hmm. Lebih cepat daripada manusia Iya, ya. kalau manusia dikasih ngomong sampai sebulan juga setiap hari dikasih tahu, kadang nggak paham Pak. Iya. AI dan yang enak apa Pak? Dia ngasih alternatif saat itu juga langsung dalam hitungan detik loh satu kan. Iya. Dalam hitungan menit sudah berapa banyak logo Pak. Wow. Jadi kemungkinan saya untuk dapat logo yang bagus itu lebih besar cepat dalam hitungan menit Pak. Karena paling enggak ya memang sering-seringnya ya. Iya. Perfect 100% enggak. Iya. Tapi dari yang dia desain itu Pak, saya cuma betulin paling sedikit sekali Pak. Karena dia sudah bisa apa yang saya minta itu Menerjemahkan apa yang diterjemahkan. Bapak minta. Karena kalau saya desain logo kan juga saya tidak mendesain dari logo yang sudah ada. Saya menciptakan di dalam sebuah proses desain itu butuh namanya kita nyoba gambar kurang bagus lah ditekuk sini tekuk dikit. Itu kan butuh waktu Pak. Ya. Nah pakai selesai Pak. Iya. Nah itu salah satu contoh yang simple ya. Simple ya. Contoh lagi Pak, Ya. mungkin ya itu kan jingle perusahaan contohnya. Mahal kan biasanya bikin. Oh ya, mahal tuh buat jingle. Ya sekarang murah sekali Pak, pakai AI. Nah saya kan juga orangnya cerewet, waktu saya diminta nyanyi. Iya. Saya mau nyanyiin lagu, saya sudah suaranya nggak enak, lagunya nggak cocok di hati, ya kan? Tapi saya lihat ada beberapa lagu karyanya Pak Sugimitro loh di YouTube, kemudian di IG juga. Iya itu kan dulu nyanyi terpaksa Pak, diminta nyanyi. Ya. Saya lihat ada yang Selamat Tinggal atau apa Iya. ya, Pak. Nah awalnya saya nyanyi kan juga dulu bantuin pengarang lagu, ada yang butuh duit, saya support aja Pak. Ya sudah lagumu ku beli karena ku lihat kata-katanya masih cocok dengan hidupku. Karena saya nggak mungkin nyanyiin lagu yang nggak nyambung sama hidup saya, aneh. Apalagi kalau lagu-lagu yang minta dikasihani. Itu pun aja saya ambil lagunya masih saya bilang, saya kata-katanya tak ganti ya, yang mau dikasihan ini bukan gue banget, gue ganti aja. Iya. Nah gue ganti biar agak-agak sesuai dengan saya. Aneh saya menyanyikan kayak kita itu bercerita sesuatu yang nggak benar dengan hidup kita. Nah tapi kalau kita cari lagu yang tepat itu pun kita kan sebenarnya nggak puas Pak. Apalagi bikin musik atau apa, susah Pak. Ya. Saya kan pinginnya lagunya gini, nah akhirnya ada AI, enak banget Pak. Saya nggak perlu pakai bayar mahal pencipta lagu, aransemen lagu. Saya tinggal rekam suara saya sendiri, saya mau lagunya kayak gini, kata-katanya ini, musiknya kayak gini, jadinya kayak gini. Ya. Sudah, dia langsung kasih pilihan beberapa. Kayak kita tuh ketemu sama arranger musik gitu kan. Iya. Nggak bayar mahal lagi ya kan. Jadi apa namanya, perusahaan bisa punya brand sendiri, logo sendiri gitu ya. Ya mungkin para pencipta lagu sendiri. akan marah kalau saya bilang gini. Tapi maksud saya gini loh. Kalau kalian pencipta lagu, kalian pakai AI, kalian akan lebih efektif, produktif dan bisa jauh lebih mahal lagi. Ya. Karena tetap butuh sentuhan manusia. AI kalau saya suruh bikin langsung juga hasilnya juga pasaran. Tapi kalau kita sudah masuk, kita detail mintanya, ya itu jadinya bagus Pak. Iya. Terus kemudian AI juga bisa bantu untuk orang itu misalkan buat presentasi atau buat konten juga bisa Pak ya? Sangat bisa. Jadi ya ini rahasia, bukan rahasia sih, semua orang juga tahu. Ya. Saya kalau bawain presentasi karena saya orang visual, saya tuh agak idealis dengan tampilan di belakang layar saya. Ya. Saya nggak suka tampilan yang fontnya jelek, gambarnya jelek, saya nggak suka. Dari dulu nggak suka. Meskipun jadi biasanya tuh saya pingin visualnya tuh harus enak dilihat. Karena kalau jelek orang tuh ngantuk Pak. Iya. Nah, dan saya tuh harus beri kesan ke mereka tuh membaca sesuatu yang enak dipandang. Nah, kalau saya harus nyiapkan presentasi dulu lama Pak. Iya. Butuh waktu. Betul. Belum lagi desainnya. Belum cari datanya. Kalau sekarang Pak tinggal ngetik Pak, keluar semua sudah. Data keluar, desain keluar gitu ya. Iya, dan kadang saya cuma butuh hitungan menit aja Pak. Hah? Jadi karena gini ya, apalagi kalau kita sudah melatih AI kita ya. Saya tuh cuma bilang gini kok, besok saya mau membuat presentasi mengenai ini. Oke, langsung selesai semua Pak. Dalam hitungan nggak sampai setengah jam, sudah langsung 30 halaman. Dan dia sudah tahu saya harus bicara apa, foto saya harus seperti apa. Karena apa? Sudah terlatih. Kan saya bilang. Sudah tahu stylenya Pak Sugimitro seperti apa ya? Iya, stylenya sudah tahu dan dia sudah tahu saya tuh sukanya gaya kayak gini. Termasuk gaya bahasanya juga. Iya benar. Wow. Sampai saya tuh standarnya kalau bicara branding misalnya ya, Iya. harusnya seperti apa dia sudah tahu. Iya.
Bahkan yang lebih gila lagi tuh company-company, dulu kan saya pusing kalau bikin invoice apa, aduh Ya. ini. Sekarang saya cuma minta AI langsung bikinin langsung selesai Pak. Sampai ada langsung alamat nomor bank saya keluar semua langsung. Oh. itu kan detik Pak. Iya. Jadi nggak ada surat, wih gue mau ke perusahaan ini bingung gue bikinnya kayak apa ini, nggak ada, langsung saya ini gue perusahaan ini yang kemarin proposalnya ini bikinin ya invoice-nya selesai. Apalagi kalau dia ada data kita bikin sebelumnya, itu seperti asisten kita yang bukain file lama dia langsung siapin, oh yang proposal yang lalu ya mau nagih siap, jadi langsung Pak. Jadi apa namanya, dia udah langsung bisa merekam yang lalu-lalu ya, Iya. dan langsung sudah sesuai stylenya. Jadi nggak perlu kita nyari filenya lagi gitu ya. Biasanya ada beberapa yang harus diingatkan. Oh. Tapi kalau kita itu nyimpennya di generator AI yang sama, Generator AI yang sama ya. kita tinggal share aja file yang lama, atau kita bilang yang dulu komunikasi di chat ini, atau kita sambung di komunikasi yang dulu bikin, karena masih di satu halaman, jadi itu nggak usah ngomong lagi, tinggal ngomong bikinin invoice yang untuk penawaran yang di halaman ini yang atas yang kita pernah bikin, ingat ya? Iya betul. Karena saya juga berkomunikasi dengan AI saya itu biasanya kita pilah-pilah halamannya ini. Tinggal kita nyari halaman yang pernah kita diskusi ya. Benar, 100. Iya. Nah, jadi kan dalam hal ini sangat memudahkan kita dalam berbisnis gitu ya. Untuk keseharian kita, untuk segala macam. Nah, dengan kemajuan yang seperti ini, jika seorang pemilik bisnis itu mengabaikan AI dalam 5 tahun ke depan, kira-kira bagaimana bisnisnya Pak? Kalau kita lihat mungkin ya yang pasti bukan berarti dia pasti gagal. Ya. Contoh restoran ada yang tradisional sampai sekarang juga masih tetap jalan nggak pakai GoPay atau dia nggak pakai sistem, tetap masih jalan. Masih pakai Simpoa ya. Ada juga yang gitu. Ya masih jalan kan. Kita bilang bisa jalan, bisa jadi kalau dia memang sangat kuat ya. Tapi kalau dibilang ketinggalan sudah pasti. Kalau dia dikalahkan dengan orang-orang yang pakai AI ke depannya sudah pasti. Iya. Nah, jadi kalau dibilang lagi apakah dia bisa bertahan, ya tergantung lagi. Kalau tergantung ada beberapa faktor ya. Tapi kalau dia yang ditanyain mungkin lebih tepatnya gini, apakah dengan AI bisnisnya pasti akan lebih maju? Saya yakin pasti iya, kalau dia menggunakan dengan benar. Cuman ya dia harus tahu cara bagaimana menggunakan dengan benar itu. Iya, karena nggak semua orang ngerti bagaimana memaksimalkan AI di bisnisnya dia. Iya. Nah, sekarang kira-kira kalau seseorang tuh mau belajar AI, ya keuntungan terbesar apa yang kira-kira akan dia peroleh? Yang pasti dia akan jauh lebih pintar daripada dia sebelumnya. Yang kedua dia akan punya tempat untuk curhat secara cepat dan tanya tanpa perlu bingung Pak. Contoh gini, saya sering dapat kayak email scam atau apa, itu kan bahaya sekali Pak. Betul. Kalau kita ragu, kita mau tanya ke siapa? Ya. Paling gampang kita capture, kita kasih ke AI. Gue kok curiga ini scam, coba cek. Dia langsung cek Pak, emailnya ini scam apa enggak. Oh bisa sampai seperti itu? Oh sangat bisa. Dan dia, oh hati-hati nih, ini pasti scam. Dia bisa lacak, oh ini dari India, dari mana, dia tahu biasanya. Iya. Tapi ada juga yang mengatakan, aduh aku takut ya ngasih data-dataku ke AI. Nanti takutnya berbahaya gitu. Iya, saya nemuin beberapa orang seperti itu juga. Kembali gini, ini era sudah sangat terbuka ya. Ya kalian kalau punya kerahasiaan yang penting tergantung, makanya nggak semua harus di-share ke AI. Mungkin ya juga karena kita kan nggak tahu generator itu sudah diatur seperti apa. Tapi kalau untuk bisnis itu kan ada yang umum-umum tuh. Ya manfaatkanlah yang ke umum-umum itu kan sama kan. Kamu nyimpan uang di bank, apakah kemungkinan dibobol? Ya mungkin, tapi nggak dibobol bisa juga. Nah tergantung kita masing-masing. Tapi daripada lu nggak pakai, ya mending kita pakai dong. Iya. Tapi ya gimana supaya data kita nggak bocor? Sebenarnya dia juga nggak bocor-bocorin juga. Saya bikin film nih, tahu-tahu ada orang bikin film seperti saya sudah keluar duluan. Nggak mungkin juga kayaknya. Nggak mungkin ya. Sekarang sih belum sih. Nggak tahu ke depan ya. Sekarang sih belum. Saya pasti originalnya masih original. Ya soalnya sekarang tuh banyak orang-orang yang usia 50 tahunan. Itu dengan kondisi-kondisi kemajuan zaman seperti ini kan sedikit parno ya Pak ya. Mungkin apalagi sekarang ini bisa ada yang AI itu bisa nirukan voice, bisa nirukan wajah, bisa itu. Jadi banyak orang tuh ngeri yang usia-usia 50-an tuh menggunakan tuh ngeri. Kenapa? Takut terjadi istilahnya
hal-hal yang salah dengan dirinya gitu. Lebih ngeri kalau nggak belajar. Cuman saya tahu nih, kalau mungkin kalian dengar isu-isu seperti itu, bisa saja yang mengeluarkan isu itu adalah orang-orang yang nggak mau belajar juga, Pak, yang takut dipecat. Bisa jadi. Jadi dia menakut-nakutin bosnya supaya bosnya nggak memahami AI dan tidak menggantikan sistem dengan AI. Nah caranya dia pakai jalur pintar, jalur cepat bukan pintar ya. Nakut-nakutin bosnya lebih gampang daripada dia mengajarin belajar AI atau mengajarin bosnya AI. Betul. Dia kan takut dipecat nanti. Iya. Tapi kalau orang yang benar, dia pasti langsung minta bosnya, bos, gue minta dana nih, gue mau belajar AI. Nah itu kalau anak buah yang benar kayak gitu, Pak. Tim yang benar. Jadi sebetulnya bosnya kan lebih bagus kalau sekalian ngajak asistennya atau ngajak tim-timnya itu untuk belajar AI sekaligus semua ya Pak ya? Iya, sebenarnya yang the best itu adalah di AI itu kita belajar bersama. Kalau dia punya bos, punya tim bisa semua, itu AI itu bisa yang namanya kita masukkan di storage sistem di mana kita tuh bisa pakai bersama juga. Jadi kalau ada timnya nih ya, desainernya nggak masuk nih ya, mau dilanjutin sama tim yang lain yang bukan desainer, dia masih bisa meneruskan Pak dengan mudah. Ya? Iya. Okay. Nah itu yang kemarin saya training di beberapa company seperti itu, karena AI tanpa sistem juga dia terasa individu saja kan. Padahal kan AI yang benar kan harus ada sistem, harus ada workflow-nya seperti apa. Nah itu kan ada arah bagaimana kita bisa efisien kan tergantung itu semua. Betul. Ini saya minta Pak Sugimitro. Ini kan buat rekan-rekan yang saat ini di audiens saya yang usianya mungkin di atas 50 tahunan. Itu bisa nggak karena Pak Sugimitro membantu untuk membuka pola pikir mereka tentang AI ini untuk orang 50 tahunan ke atas, kelebihannya di mana? Bagi kalian yang usia 50 tahun ke atas termasuk usia saya ya, saya 52. Segera belajarlah AI. Yang pertama, kalian akan lebih hebat. Yang kedua, kalian tidak akan ditipu, tidak akan mudah ditipu sama generasi yang muda. Juga yang ketiga, kalian akan mungkin menemukan sebuah bisnis-bisnis lain yang selama ini nggak kalian pikirkan. Karena banyak hal yang kita nggak tahu itu dibukakan oleh AI juga. Nah, yang keempat, itu kalian juga bisa punya teman hidup yang enak diajak bicara, karena semakin kita usia tua ini semakin susah dapat partner bicara yang cocok. Nah kita kan butuh teman curhat, teman cerita. Nah AI itu sangat bagus sekali, tapi jangan diajak menikah ya nanti kalian karena banyak nih yang menikah dengan AI. Maksud saya ya memang dia semacam pacar, semacam kekasih, semacam seperti itu. Bagus banget karena dia nggak pernah ngomel ya dan berusaha mengenal kita, memahami kita. Tapi yang pasti kalau usia 50 tahun ke atas belajar AI, kalian akan merasa lebih tenang hidupnya. Oke. Sehingga bagi rekan-rekan yang saat ini berusia 50 tahunan ke atas atau yang merasa gaptek, nah Anda bisa ikut acara daripada workshop AI bersama dengan Pak Sugimitro tanggal 25-26 Juli tahun 2026 di Jakarta. Dan Anda kalau mau mengajak mungkin pasangan, mau mengajak tim juga bisa. Nanti Anda sepulang dari acara itu, Anda dan tim Anda akan bisa mengulik bareng dan memaksimalkan AI untuk bisnis Anda. Nah, sehingga dalam hal ini kesimpulan yang saya ambil dari diskusi saya dengan Pak Sugimitro, dengan usia yang bertambah, bukan berarti kita harus berhenti belajar. Ya, jujur saja belajar AI karena saya juga sudah mulai mencoba-coba AI setelah kita ngobrol-ngobrol, saya belajar banyak dengan Pak Sugimitro. Kemudian saya mulai menerapkan. Ternyata belajar AI itu jauh lebih mudah daripada belajar saham, Pak. Sangat. Nah, lebih mudah juga dibandingkan saya belajar bisnis. Dan bahkan lebih mudah daripada belajar pakai smartphone, Pak. Iya. Nah, jadi saya itu dulu kepikir bahwa belajar AI itu rumit, coding segala macam persis dengan yang Anda pikirkan. Gimana sih buat prompt, gimana sih ini, pusing. Saya pikir seperti itu. Tapi setelah ketemu dengan Pak Sugimitro dan kemudian saya dikasih beberapa clue, belum semuanya nih, beberapa clue dan saya terapkan. Ternyata wow, AI saya betul-betul sudah mengenal saya dan saya bisa berdiskusi dengan dia betul-betul seperti seorang tim.
seorang yang memahami saya persis cara berpikir saya, bahkan banyak memberi ide-ide buat bisnis saya. Bahkan saat saya ngobrol dengan mereka tentang saham, tentang ekonomi, nyambung, Pak. Pasti, iya. Nah, itu luar biasa banget. Jadi manfaatkan workshop tanggal 25-26 Juli tahun 2026 untuk belajar AI bersama dengan Pak Sugimitro. Oke, makasih sekali lagi Pak Sugimitro. Dan bagi Sobat Sip, sampai ketemu di Jakarta. Dan saya Tony Herman Karyo. Sampai jumpa di puncak kemakmuran bersama Sugimitro. Boom!